Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidun al-ahibba wal a'izza. Kaifa halukum hadzal yawm? Atamanna lakum wa usratikum fi dawami sihatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayyuhal asdiqa rahimakumullah. Alhamdulillah nahnu naltaqi maratan ukhra fi hadzal yawm al-maimun fil fursah as-sa'idah wan nafisah. Ismi Aisyah Amar Aulia. Aku muhuna bimurafaqatikum ala ta'allumil lughah al-arabiyyah wabil khusus fi shafit thamin. Walakin qabla nata'allam hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mawdu'una al-yawm yakni iyadatul marḍā. Apa itu iyadatul marḍā? Iyadatul marḍā itu artinya mengunjungi orang sakit ya teman-teman. Kita next. Oke. Ini untuk pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang al-mufradat wa ta'bir, kosakata dan juga beberapa ungkapan gitu mengenai mengunjungi orang sakit. Itu di sana kita harus bilang apa sih? Mendoakan seperti apa sih? Itu kan. Terus kita akan belajar tentang taqdimun nas. Ada bacaan nanti mengenai orang sakit. Kemudian an-nasus istima', kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan mengenai iyadatul marḍā. Kemudian taqdimul qawaid, juga kita akan belajar beberapa kaidah bahasa Arab, tapi di sini kita mengkhususkan pada fi'il madhi. Kemudian yang terakhir at-tadribat, latihan ya. Udah pasti ya, karena kalau misalkan kita belajar tapi nggak diujikan, kita nggak tahu nih pemahaman kita sudah sampai mana, apakah kita benar-benar paham atau ya aja. Oke, kita next ya. Nah, ini kegiatan pertama kita yaitu an-nasyatul awal. Ada beberapa mufradat ya, kosakata dan juga ungkapan di sini, kalimat-kalimat. Unzur wastami' wa'id. Oke, kita baca dulu bersama ya. Ada gambar perempuan ya, perempuan sedang megang kepala. Ya, kita tahu ya lagi pusing ini pasti mbaknya ya. Ya, kita baca dulu bawahnya. Asy'aru bi alamin fi ra'si. Indi suda'un. Artinya apa? Aku mengalami sakit di kepalaku. Aku memiliki pusing, suda'un, sakit kepala atau pusing. Ya. Terus di gambar yang kedua, ini ada ini ya, orang sakit lagi dikunjungi temannya. Dhahabna ilal mustashfa li'iyadati shadiqatil maridah. Kami pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi teman kami yang sedang sakit. Lanjut di gambar yang selanjutnya. Ini juga ya ada teman perempuan sedang sakit gitu ya, dan kemudian temannya ini datang membawakan hadiah. Kita baca dulu. Ahdartu li shadiqati al-maridah hadiyah. Aku hadir, atau ahdartu ini menghadirkan ya. Aku menghadirkan atau memberikan temanku yang sedang sakit sebuah hadiah. Ya. Kita pasti seneng ya kalau kita lagi sakit, kita dapat perhatian dari teman kita, dari sahabat kita gitu. Dapat semangat sehingga kita jadi motivasi untuk sembuh gitu ya. Jadi teman-teman sini, semisal ada teman yang lagi sakit, kalau bisa kita kasih perhatian ya, kasih perhatian, kasih obat, buah-buahan barangkali begitu ya. Dan kita doakan biar teman kita cepat sembuh. Ya, masih ada beberapa gambar. Oke, yang di atas ini ada gambar ini ya, beberapa anak-anak tuh sedang main di lapangan. Laibat Riana ma'a shadiqatiha fi fina'in. Riana sedang bermain bersama teman-temannya di lapangan. Lanjut. Fahasat tabibul marid thumma katabalahu al-wasfatu tibbiyah. Ini ada gambar dokter memeriksa pasien ya. Artinya apa? Dokter memeriksa al-maridha, orang sakit, thumma katabalahu, menuliskan untuknya al-wasfatu tibbiyah, resep. Sebuah resep gitu ya. Kemudian gambar selanjutnya, ishtarat Fatimah dawa'a minas swaidaliyah. Fatimah membeli
ad-dawa, obat, minas saigaliyah, dari apotek. Selanjutnya, apa ini ketutupannya? Ntar, Ustazah pindah dulu. Syufiyat Fatimah ba'da tanawulid dawa. Fatimah sembuh setelah mengkonsumsi obat. Gitu ya. Kemudian selanjutnya da'at Riyana li sadiqatiha bisyifa. Riana mendoakan temannya kesembuhan gitu ya. Nih, jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, pastinya kita juga mendoakan kesembuhan untuknya ya. Kemudian ada gambar lagi. Syakarat Fatimah sadiqatiha ala ziyarah. Fatimah berterima kasih kepada temannya atas kunjungannya. Okay. Next. Nah ini. Suara Mahmudun nahifan. Bisa babi, apa ini? Bisa babi at-taifus. Mahmud menjadi nahif. Apa makna nahif? Jadi gemuk ya, jadi gendut. Kenapa dia bisa jadi gendut? Bisa babi at-taifus. Karena tipes ya, sakit tipes. Jadi di sini mana yang Mahmud? Ya, sudah pasti yang gendut ini ya, yang baju merah. Kemudian maradus saratani khatirun jiddan. Penyakit kanker, as-saratan itu artinya kanker. Khatirun jiddan, berbahaya sekali. Dan terakhir, min alamati faqrid dam sur'atut ta'bi. Beberapa ciri kekurangan darah atau anemia itu adalah cepat lelah. Sur'atut ta'bi, cepat lelah. Okay. Then next. Oke. Kita pindah lagi yuk sebentar ya. Sini aja deh. Oke, di sini ada apa nih? Gambar ya. Sil bainal al-kalimat wa suwaril munasibah. Kayak kita di sini disuruh menghubungkan nih antara tulisan-tulisan di samping ini dengan gambarnya. Coba kita mulai dari pertama ya. Hasasiyah fis sadri. Apa artinya? Hasasiyah, alergi. Mana di sini yang gambarnya menunjukkan alergi? Di dada ya. Ini ya, nomor 2. Kemudian adwiyatun, obat-obatan. Nomor 4. Sudaun, tadi apa? Pusing ya, sakit kepala. Yang mana? Ya nomor 1. Kemudian maridun. Mana marid? Sakit ya. Nomor 2. Afwan, nomor 3 ya. Tadi nomor 2 kan hasasiyah fis sadri. Kemudian yang sampingnya nih, riyadhatul masyi. Riyadhah bermakna olahraga. Al-masyi, jalan. Jadi yang mana? Nomor 6 ya. Jogging ini ya. Kita kenalnya dengan istilah jogging. Kemudian hararah. Apa makna hararah? Hararah bermakna termometer, temperatur ya. Nomor 7. Atihabu fil halqi, sakit tenggorokan. Nomor 8 ya. Kemudian yasifu dawa'a, menulis resep, sedang meresepkan obat. Yang mana? Nomor 5. Oke, gampang ya. Kalau begitu kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada Ustazah menyiapkan video bacaan tentang tema kita hari ini. Kita perdengarkan dulu bersama-sama ya. Ayadatul marid. Riyana bintun muhadzabatun wa jamilatun wa muti'atun liwalidayha. Fafi kulli yawm tastayqidhu mubakkiran wa tu'di salata as-subhi wa turattibu hujrataha. وقبل أن تذهب إلى المدرسة تتناول الإفطار ثم تودع والديها وتذهب إلى المدرسة مشيا على الأقدام لأن البيت قريب من بيتها. وفي المدرسة لما يبدأ اليوم الدراسي وأثناء كل حصة تنصت إلى معلمتها جيدا
ومعلمتها تحبها حبا شديدا لتفوقها في الدراسة ولأدبها الجم. تلعب ريانة مع صديقاتها فاطمة ونبيلة وهشام في فناء المدرسة الواسع في وقت الراحة. وفي أحد الأيام غابت فاطمة عن المدرسة وعلمت من باقي صديقاتها بأنها مريضة، فقررت ريانة وهشام ونبيلة زيارة فاطمة ليطمئنوا عليها، وذهب كل واحد إلى منزله ليستأذن والديه في زيارة فاطمة. فلما أخبرت ريانة والدها بهذه الزيارة قال: نعم يا بنيتي، اذهبي لزيارتها وقولي لها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وأثناء الذهاب إلى فاطمة رأت ريانة في الطريق امرأة عجوزا تريد أن تعبر الطريق، فأخذت بيدها وساعدتها في عبور الطريق. ولما وصلت ريانة إلى صديقتها فاطمة دعت لها كما علمها والدها. وسأل هشام فاطمة عن مرضها: ماذا أصابك يا فاطمة؟ فقالت: الحمد لله، شيء بسيط، سكام وهمة، ولكن اليوم استرجعت عافيتي بعد تناول الدواء. دعا هشام لفاطمة قائلا: شفاك الله وعفاك. وقالت نبيلة: طهور إن شاء الله، وشفاك الله شفاء عاجلا. شكرت فاطمة صديقاتها قائلة: شكرا لكم يا أصدقائي، لقد خففتم عني عناء المرض بزيارتكم لي. إلى اللقاء في المدرسة قريبا إن شاء الله. Ya, oke, itu tadi videonya ya, sudah kita tonton bersama. Kira-kira apa tuh isinya ya videonya? Oke, kita coba artikan ya, tapi sebelumnya Ustazah akan share lagi PPT yang tadi. Oke. Nah, oke, biar kita lebih paham, kita artikan dulu ya dari bacaan yang tadi. Sini Ustazah tampilkan teksnya. Tadi kan kita mendengarkan ya, sekarang kita baca. Oke, judulnya I'adatul Marid, mengunjungi orang sakit. Kita baca ya. Riyana bintun muhadzabatun wa jamilatun wa muti'atun liwalidayha. Riyana adalah seorang anak atau putri yang sopan. Muhadzabatun itu artinya sopan, wa jamilah dan cantik, wa muti'ah liwalidayha dan juga patuh pada orang tuanya. Fafi kulli yaum, setiap harinya, tastayqidu mubakkiran wa tu'addi sholatas subhi wa turatibu hujurataha. Setiap harinya itu Riyana bangun pagi-pagi sekali, kemudian menunaikan sholat subuh dan juga merapikan kamarnya. Nah, Masya Allah, rajin sekali ya. Wa qabla an tadhhaba ilal madrasah, sebelum Riyana pergi sekolah, tatanawalul iftar, dia sarapan terlebih dahulu, thumma tuwaddi'u walidayha, dan berpamitan pada orang tuanya, wa tadhhabu ilal madrasah masyan 'alal aqdam li'annal baita qaribun min baitiha. Dia berangkat ke sekolahnya itu dengan berjalan kaki. Karena apa? Karena rumahnya dekat dengan sekolahnya. Wa fil madrasah, ketika di sekolah, lamma yabda'ul yawmud dirasiyyi wa athna'i kulli hissah, ketika pelajaran dimulai dan juga setiap saat jam pelajaran, tansitu ila mu'allimatiha jayyidan, Riyana ini mendengarkan gurunya dengan sebaik-baiknya. Wa mu'allimatuha tuhibbuha hubban syadidan, gurunya itu juga mencintai Riyana. Karena apa? Litafawuqiha fid dirasah wa li'adabiha jam, karena keunggulan Riyana dalam pelajaran dan juga adabnya yang tinggi gitu ya. Karena dia punya adab dan juga keunggulan yang lebih daripada teman-temannya gitu dalam mencerna pelajaran. Kemudian tal'abu Riyana ma'a shadiqatiha Fatimah wa Nabilah wa Hisham fi fina'il madrasatil wasi'
fi waqtir rohah. Riana ini bermain bersama teman-temannya. Ada siapa aja? Teman-temannya itu ada Fatimah, Nabilah, dan Hisham di halaman sekolah, ya, di lapangan yang luas, fi waqtir rohah, ketika waktu istirahat. Wa fi ahadil ayyam, kemudian di suatu hari, ghabat Fatimah anil madrasah, Fatimah ini nggak hadir sekolah, nggak berangkat sekolah. Wa alimat min baqi sadiqatiha bi annaha maridah. Kemudian teman-temannya tahu kalau Riana ini sedang sakit. Faqarrarat Riana wa Hisham wa Nabilah ziyarata Fatimah liyatma'innu 'alaiha. Kemudian maka teman-teman ini memutuskan, yaitu Riana, Hisham, dan Nabilah ini memutuskan untuk mengunjungi Fatimah untuk bisa memberi ketenangan dan juga motivasi untuk Fatimah yang lagi sakit gitu ya. Lanjut. Wa dhahaba kullu wahidin ila manzilihi liyasta'dina walidayhi fi ziyarati Fatimah. Kemudian masing-masing dari mereka itu ke rumah masing-masing untuk izin kepada orang tuanya agar bisa mengunjungi Fatimah. Falamma akhbarat Riana walidaha bihadhihi ziyarah, maka ketika Riana ini minta izin ke ayahnya akan mengunjungi Fatimah, ayahnya berkata, "Na'am, ya bunayyati." Oh iya, tentu putriku. Idhabi li ziyaratiha wa quli laha. Pergilah untuk menjenguknya dan katakanlah padanya, "As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiki." Aku minta kepada Allah, Rabb penguasa langit yang agung gitu ya, agar menyembuhkanmu. Watna adhihab ila Fatimah. Kemudian ketika mengunjungi Fatimah, ra'at Riana fi tariqi imra'atan ajuzan turidu an ta'bura tariq. Riana ini melihat seorang wanita tua yang ingin menyeberang jalan. Fa'akhadat biyadiha, maka kemudian si Riana ini memegang tangan perempuan tersebut, wasa'adatha, dan membantunya fi uburi tariq, dalam menyeberang jalan. Walamma wasalat Riana ila sadiqatiha Fatimah da'at laha kama 'allamaha waliduha. Kemudian setelah Riana ini sampai di rumah temannya, yakni Fatimah, Riana ini mendoakannya sebagaimana yang ayahnya ajarkan. Wasa'ala Hisham Fatimah an mardiha. Di sana itu juga ada teman-temannya yang lain ya, ada Hisham juga. Hisham ini bertanya kepada Fatimah tentang penyakitnya. Mada asobaki ya Fatimah? Kamu sakit apa Fatimah? Apa yang menimpamu? Gitu. Faqalat, Fatimah menjawab, Alhamdulillah syai'un basiyatu. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah sederhana aja, nggak parah gitu ya. Zukamun wa humma. Ternyata si Fatimah ini sakit zukam. Ma makna zukam? Zukam bermakna pilek ya. Sin wa humma, dan demam. Walakinil yaum, tapi hari ini istarja'tu afiyati ba'da tanawulid dawa. Alhamdulillah hari ini aku kembali sehat setelah mengkonsumsi obat. Da'a Hisham li Fatimah qailan. Kemudian Hisham ini mendoakan Fatimah, syafakillahu wa'afak. Semoga lekas sembuh ya. Maqalat Nabilah juga mengatakan, mendoakan, tahurun insyaallah wa syafakillahu syifaan ajilan. Semoga Allah lekas menyembuhkanmu dan menjadikan penyakitmu ini sebagai pembersih dosa-dosamu. Ya, ini salah satu doa yang biasa kita ini ya ucapkan kepada orang yang sedang sakit. Kemudian syakarat Fatimah sadiqatiha qailah. Fatimah ini berterima kasih kepada teman-temannya. Dia di sini mengatakan, syukran lakum ya asdiqai. Terima kasih banyak teman-temanku. Laqad khaffaftum anni ana al-marad bi ziyaratikum li. Kalian telah meringankan bebanku atas penyakit ini dengan kunjungan kalian. Nah, jadi kunjungan kita ke teman kita yang sedang sakit itu bermakna sekali ya bagi dia ya, karena di situ dia merasakan pelukan hangat gitu ya, ibaratnya pelukan hangat. Mana dia merasa disayangi oleh orang lain, dimotivasi untuk sembuh. Ila liqa fi madrasah qariban insyaallah ya. Sampai jumpa lagi di sekolah ya insyaallah. Oke, jadi
Intinya apa? Ya, intinya ini menceritakan tentang Rianah gitu ya. Keseharian Rianah itu di rumah dia ngapain gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan, bangun tidur, sholat subuh, kemudian merapikan kamar gitu ya. Kemudian dia sekolah. Di sekolah itu Rianah jadi murid yang disayangi gurunya. Karena apa? Karena dia mendengarkan gurunya dengan baik gitu. Dia punya adab yang baik gitu ya. Dan si Rianah ini juga berteman baik dengan teman-temannya. Maka ketika salah satu temannya sakit, Rianah menjenguknya gitu ya. Menjenguknya dan mendoakannya dengan ungkapan apa? Syafakillah syifaan ajilan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Imla'il faraghat bil kalimatil munasibah. Oke, kita lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kosakata di atas ini ya yang disebutkan ini. Oke. Yang pertama, nuqtah halul maridi ba'da an tanawalat dawa. Keadaan orang sakit setelah meminum obat bagaimana? Sembuh ya. Insyaallah ya, berarti apa? Membaik, tahassana. Yang kedua, al-maridu nuqtah ilal hudu. Orang yang sakit itu titik-titik kehangatan. Apa jawabannya kira-kira? Membutuhkan ya. Mana di sini yang artinya membutuhkan? Yahtaju. Al-maridu yahtaju ilal hudu'i. Next, nomor 3. Nuqtah Fatimah anil madrasah li'annaha maridah. Fatimah dari sekolah karena dia sakit. Apa? Gak hadir ya? Gak hadir. Ghabat Fatimah anil madrasah li'annaha maridah. Kemudian nomor 4. Nuqtah Rianah walidayha fi ziyarati Fatimah. Rianah kepada orang tuanya untuk mengunjungi Fatimah. Berdasarkan cerita tadi bagaimana? Meminta izin ya. Meminta izin berarti ista'danat Rianah walidayha fi ziyarati Fatimah. Kemudian nomor 5 yang terakhir, lamma wasalat Rianah ila sadiqatiha al-maridah nuqtah laha asyifa. Ketika Rianah ini telah sampai pada rumah temannya yang sedang sakit, dia titik-titik kesembuhan, mendoakan. Betul, da'at. Lamma wasalat Rianah ila sadiqatiha al-maridah da'at laha asyifa. Oke, alhamdulillah kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu an-nasyatu tsani al-qawaid. Kita akan belajar kaidah gitu ya. Kaidah dari cerita yang ada di teks hari ini gitu ya. Lahidul jamalil atiyah ya. Perhatikan jenis kata berikut. Sini ada dhamir ya. Huwa hiya anta anti ana nahnu. Kemudian di sini kita perhatikannya di kolom sebelah kanan. Kataba ad-darsa. Katabat ad-darsa. Katabat ad-darsa. Katabti ad-darsa. Katabtu ad-darsa. Katabna ad-darsa. Kemudian di kolom sampingnya, yaktubud darsa, taktubud darsa, taktubina ad-darsa, aktubud darsa, naktubud darsa. Sedangkan terakhir, uktub ad-darsa, uktubi ad-darsa. Ada yang tahu perbedaannya? Ya, bisa dilihat ya, ini di yang sebelah kanan ini itu ini ya, bedanya ketambahan huruf. Dari kata aslinya itu kataba, ketambahan huruf seperti ta ya, ta, ti, tu, na, di mana di belakang. Kalau ketambahan huruf di belakang apa ini? Itu dinamakan fi'il madhi ya. Setelah ini kita akan pelajari. Kemudian yang di samping ini yaktubu, taktubu, taktubina, aktubu, naktubu. Bedanya dari kolom pertama apa? Iya, betul. Ketambahan hurufnya di bagian depan ya. Kalau di bagian depan kita mengenalnya dengan istilah fi'il mudhari'. Betul. Yang ketiga, uktub ad-darsa, uktubi ad-darsa. Uktub, tulislah. Ya. Dari katanya aja kita udah bisa mengartikan ya kalau yang adalah sebuah perintah. Dalam bahasa Arab, perintah itu disebut dengan fi'il amr. Berarti di sini fi'il madhi
ini fi'il mudhari' dan di sini fi'il amar. Oke, biar lebih paham kita lanjutkan lagi pembahasannya. Oke. Pengertian fi'il, apa sih fi'il itu? Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jadi ini adalah kata kerja, seperti membaca, menulis, makan, gitu ya, itu kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia itu kan nggak ada ya aturannya, kalau misalkan udah lampau itu jadi kayak gimana, makan gitu, sudah makan, belum makan gitu ya. Kalau di bahasa Arab itu ada, kita kenal 3 fi'il tadi ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Contoh, qara'tul Qur'ana, saya sudah membaca Al-Qur'an. Aqra'ul Qur'ana, saya sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Oke, ini tadi contoh seperti yang di depan tadi ya. Saya sudah membaca Al-Qur'an, berarti menunjukkan pekerjaan lampau. Kalau lampau itu fi'il madhi. Dan saya sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Sedang di bahasa Arab itu dinamakan fi'il mudhari'. Bedanya nih ya, fi'il mudhari itu ketambahan huruf di depannya. Kemudian yang terakhir fi'il amar atau perintah, Iqra, bacalah Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam fi'il nih. Tadi kan sempat Ustazah spill ya. Ustazah spill ada 3 macam fi'il gitu ya. Kita kupas dari pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ini sudah terjadi ya. Ciri-cirinya bagaimana? Tampak pada huruf asli kata kerjanya dan huruf akhirnya selamanya fathah jika berupa fi'il shahih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik yang dirafa'kan. Contohnya apa? Contohnya kata dia, kataba. Kataba itu kan belakangnya fathah ya, kataba, dan itu bentuk asli, nggak ada ketambahan apapun. Kataba, kemudian ada dhahaba, jalasa, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dia bentuk fi'il madhi sesuai pelakunya atau domirnya ya. Kita kenal ini ya, domir sederhana. Tuh ada huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa, kataba, artinya dia laki-laki telah menulis. Kalau untuk huwa itu nggak perlu ditambah apa-apa ya teman-teman, cukup dengan kata dasarnya saja. Kemudian untuk hiya, katabat, caranya adalah menuliskan dulu bentuk aslinya, kemudian ditambah tak sukun di terakhirnya. Artinya jadi dia perempuan telah menulis. Kemudian yang ketiga, anta. Tambahannya gimana? Tambahannya tak ya, berharokat fathah. Caranya yaitu kata ba ini kita tulis dulu, kemudian huruf terakhirnya ba ini kita sukunkan, katab, dan terakhirnya kita tambahkan tak. Artinya kamu laki-laki telah menulis. Yang kemudian nomor 4, anti. Belakangnya ti ya, kita taruh di sini. Caranya kayak tadi, kata ba ditulis dulu, ba-nya disukunkan, kemudian kita tambahkan ti. Dan nomor 5, ana, kata betul. Kalau ana ini tambahannya tu ya. Kemudian ahnu tambahannya nah, panjang. Kata benar, kita telah menulis. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang, sedang berlangsung atau rutinitas. Jadi yang saat ini sedang kita kerjakan gitu. Misalkan kita sedang makan, sedang belajar, sedang minum gitu, itu masuknya kepada fi'il mudhari'. Ini ada ciri-cirinya ya. Dimulai dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu apa saja? Ada 4 ya. Alif, nun, ya, dan ta. Atau kita singkat dengan Anita ya. Biar kita mudahkan belajar ya. Oke, apa arti dari huruf alif ini? Kita artikan sebagai saya, ana. Nun sebagai kita, nahnu, ya, dia, dan ta, kamu. Contohnya bagaimana? Contohnya yang alif, contohnya aftahul baba, saya membuka pintu. Naftahul baba, kita atau kami membuka pintu. Yaftahul baba, dia laki-laki membuka pintu. Kemudian kita lihat
cara membuat fi'il mudhari ya. Seperti tadi kita di sini mengenal 6 dhamir ya. Anta, anti, huwa, hiya, ana, nahnu. Kemudian untuk anta, taftahul baba. Kalau di fi'il madhi tadi kita nambahkan hurufnya di akhir, kalau di fi'il mudhari ini kita tambahkannya di awal. Dari huruf dasarnya, kata dasarnya itu fataha, kita tambahkan huruf di awalnya ta. Ini ya, tak kamu kita taruh di depannya menjadi taftahu. Fatahanya ditulis dulu, huruf pertamanya kita sukunkan, kemudian kita tambahkan ta di depan. Dan untuk anti, tambahannya itu ta, ya, dan nun. Menjadi taftahina. Fatahah kita tulis dulu, ini 3 ya, fatahah. Kemudian fa-nya kita sukunkan, depannya kita kasih ta, belakangnya dikasih ya sama nun. Agar ya sama nunnya ini bisa dibaca, hanya kita kasrohkan menjadi taftahina. Kemudian untuk huwa, tambahannya yaitu huruf ya di awal. Yaftahul baba, hiyanya menjadi taftahul baba, ana aftahul baba, nahnu naftahul baba. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau bisa kita sambungkan yang terakhir, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau orang yang berbicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab sebagai orang yang diperintah. Mukhatab itu adalah orang yang diajak berbicara. Misalkan Ustazah minta tolong Rahma minta tolong ditutup pintunya ya, gitu ya. Itu kan suatu bentuk perintah ya. Di situ di bahasa Arab kita namakan dengan fi'il amar. Oke, kita next. Nah, oke, kita coba nih. Kita uji dulu nih. Kira-kira teman-teman udah paham belum ya? Kita coba bareng-bareng ya. Udah sampai mana pemahaman kita? Uktubil kalimatil atiyah wafqan lidhamair. Kita buat kata-kata ini sesuai dengan dhamirnya ya, sudah kita pelajari tadi ya. Kata betu, ini ketambahan hurufnya di akhir ya, berarti apa? Fi'il madhi. Kata betu untuk ana, untuk nahnunya bagaimana? Tambahan na. Kata bena. Huwa kataba, tetap ya. Hiya katabat, anta kata beta, anti kata beti. Kemudian yang kedua, fatahna. Fatahna untuk nahnu, untuk ananya gimana? Betul, fatahtu. Huwa fataha, iya fatahat, anta fatahta, anti fatahti. Kemudian ada satu lagi nih, teman-teman coba sendiri di rumah ya. Oke, kita lanjut aja. Oh, Masya Allah, ternyata kita sudah sampai di akhir. Dan latihan ya, ada deribat. Kita adakan latihan-latihan ya untuk menguji pemahaman kita sudah sampai mana sih. Oke, di sini sudah punya 2 latihan ya. Teman-teman nanti bisa kerjakan di rumah. Yang pertama ini, hawilil fi'lil mudhari ila fi'lin madhin wabda'il jumlah bih. Oke, ubahlah fi'il mudhari di bawah ini menjadi fi'il madhi dan buatlah kalimat dengannya. Oke, kita lihat ya. Ini di sini ada fi'il mudhari yuqarriru. Teman-teman bisa ubah nanti ke bentuk fi'il madhinya. Kemudian di sini yafhasu, yatlubu, kemudian tafrahu, dan yang terakhir yaktubu. Nanti bisa diubah ya ke bentuk madhinya. Kemudian yang soal kedua, tarjimil jumalil atiyah bil ishtirak ma'a zumalaik. Oke, ini tugasnya berkelompok. Silakan nanti teman-teman berpasangan ya, berdua. Kemudian nanti ini diterjemahkan bersama pasangan masing-masing. Yang pertama, taghayyaba faridun 'anil madrasah. Kemudian, ittasala Hashim bi Faridin wa 'alim annahu maridun. Qarrara walidu Hashim ayyattasila bil is'af. Dan seterusnya, nanti bisa diartikan bersama teman-temannya ya. Dan kita jangan lupa dikumpulkan, kita koreksi minggu depan, insyaallah ya, di pertemuan selanjutnya.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Hal indakum mas-su'al? Oke. Baik, idza lam yujad minkum su'al, hayya nakhtatim liqa'ana bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kelas kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atan salli ta'allum fi kulli makan wa fi kulli zaman.